Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin 11 Juli 2022, yang merupakan Pekan Biasa yang ke-15. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 34, dilanjutkan dengan bab 11 ayat 1. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda "aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang" jangan ditafsirkan bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Yang dimaksud Yesus ialah karena ia memperjuangkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan, maka ia lebih menghadapi perlawanan dari orang-orang yang selama ini menjadi pelaku korupsi, kebohongan, dan ketidakadilan. Mereka terusik dan tidak nyaman lagi melakukan kejahatan. Injil hari ini hendak menegaskan bahwa mengikuti Yesus itu adalah pilihan radikal, dalam arti menuntut totalitas dan tidak bisa setengah-setengah. Jalan mengikuti Yesus itu adalah jalan salib. Ini hanya bisa dilakoni bila orang telah memilih dan memeluk Yesus sebagai nilai tertinggi dalam kehidupannya, sehingga hal-hal lain sifatnya sekunder saja. Jika demikian, maka seorang pengikut Kristus bahkan tak takut kehilangan nyawanya karena aku, sebab ia akan memperolehnya. Ia sanggup menanggung segala risiko dari pilihannya mengikuti Kristus. Hal ini tak mungkin dilakukan oleh orang yang imannya masih setengah-setengah. Contoh dari orang yang imannya masih setengah-setengah ialah orang yang melakukan kewajiban beribadah serta mempersembahkan kurban di rumah Tuhan, tetapi di belakang ia terus melakukan kecurangan,
korupsi, dan ketidakadilan. Inilah yang dikritik keras oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Yesaya menegaskan bahwa Allah tidak akan sekali-sekali menerima doa dan persembahan orang semacam ini, kecuali jika orang itu berhenti berbuat kejam dan jahat, lalu belajar berbuat baik, serta membela hak-hak orang lemah, seperti para anak yatim dan janda. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kami semakin mengimani Yesus dan total mengikutinya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Semoga segala usaha dan niat baik kita pada hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Kita akan bertemu kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.